berdiskusi. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum? Nah, sebenarnya kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ayo kita berdiskusi ya. Kalau peraturan sekolah tahu? Tahu peraturan kelas, ada setiap kelas ada peraturannya, tahu? Nah, kita akan berdiskusi membuat peraturan-peraturan kelas. Oke, kita lihat. Nah, kita munculkan peraturan kelas 4B yang ada di kelas kita apa saja? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Betul. Betul. Apa lagi? Tidak mencontek. Betul. Apa lagi? Tidak mencoret-coret. Apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan.
Peraturan-peraturan yang sudah kalian tulis, kalian tempel, kita ubah menjadi kalimat positif. Apa ya kalimat positif itu? Yuk, kita diskusikan lagi. Kalimat positif itu, Ibu kasih contoh satu ya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuang, ada 3 kalimat nih. Tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang bekas makanan di kolong meja. Itu ada 3 kalimat. Kita ubah menjadi 1 kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Paham? Dari 3 kata, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh menyimpan bekas makanan pas istirahat, bekasnya itu disimpan di kolong. 3 kalimat itu, tiga tindakan yang salah itu menjadi 1 kalimat positif, yaitu jaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Paham? Paham apa itu kalimat positif? Oke, nah sekarang Ibu kasih lagi contoh. Tidak boleh pukulan, tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh membuli, tidak boleh berantem. Nah, terus tidak boleh nakalin temen. Ada 5 tuh. Kita ubah jadi 1 kalimat positif. Ada yang bisa angkat tangan? Apa? Hebat, menjaga kerukunan kelas. Tepuk tangan. Hebat. Ya, menjaga kerukunan kelas. Jadi kita harus menjaga, harus saling menyayangi. Paham? Oke, nah, jadi peraturan yang harus diikuti, harus ditaati oleh warga kelas 4D yang tadinya tidak boleh, kita ubah menjadi kalimat positif. Paham ya? Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Nah, peraturan-peraturan yang tadi yang sudah kita tempel di depan ini, tadi kita ubah menjadi apa? Menjadi kalimat positif. Kalimat positif ini merupakan nantinya akan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang tadinya tidak boleh membuli, jadi misalnya saling menyayangi sesama teman. Nah, itu menjadi nilai kebajikan. Tadinya aturannya tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh menyontek, gitu ya. Nah, itu diubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kita yakin, jadi kita sebagai murid-murid, Ibu sebagai guru, kita yakin dengan melaksanakan keyakinan kelas, kelas kita akan menjadinya nyaman. Ibu yakin, anak-anak yakin dengan kita melaksanakan, dengan kita konsekuen melaksanakan keyakinan kelas, kelas kita akan menjadi tertib, aman, nyaman, karena tidak ada lagi bully-bulian, ejek-ejekan, tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan. Oke. Sekarang kalau kita diskusikan gambaran perilaku. Kalau tadi kita sudah pahami kalimat-kalimatnya ya, mulai kalimat peraturan kelas, terus peraturan itu harus kita taati, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu menjadi nilai kebajikan. Nah, sekarang diskusikan gambaran perilaku. Kalau perilaku itu berarti tindakan, kelakuan kita. Sekarang kalau menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, perilakunya harus seperti apa? Membuang sampah di tempat. Hebat, membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Apalagi? Piket, melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. Apalagi yang kita lakukan? Ini lebih ke
Contohnya gimana perilakunya? Tidak mengejek, berteman dengan siapapun. Halo Pak Ibu Guru. Mendengarkan satu, menjelaskan. Misalnya nih, ibu bawa buku nih, ibu bawa buku ini pura-puranya bukunya banyak ya, banyak beneran. Nah, kalian lihat terus apa yang kalian lakukan? Membantu. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan dengan keyakinan ke kelas. Paham saya? Oke. Sekarang peran seluruh warga kelas. Warga kelas itu bukan hanya murid, ibu pun sebagai guru adalah warga kelas. Nah sekarang, jadi sebagai warga kelas kita harus konsekuen untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan baik ya. Jadi misalnya menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi kalau menjaga lingkungan kelas dan kebersihan sekolah itu terus itu apakah itu tugas murid saja? Tidak, ibu pun sebagai guru harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Paham? Paham tidak? Nah, jadi peran seluruh warga kelas itu sangat penting dalam bukan menciptakan untuk membuat keyakinan kelas ini berhasil kita laksanakan secara kontinu. Jadi kontinu itu berkelanjutan, bukan hanya pas lagi buat keyakinan kelas terus sudah seminggu lupa lagi besoknya untuk piket, minggu depannya udah ngejek-ngejek temannya lagi. Nah tidak seperti itu ya. Itu ya. Oh. Peran seluruh warga sekolah ya. Contoh, Raisya itu sudah nyapu bersih, terus ini kita udah ngepel, Raisya nyapu, kita ngepel. Ini pura-pura ya, bohongan. Rapin, sepatunya kotor, lepotan, rapi, jatuh tiba-tiba jalan. Nah, itu perannya itu seimbang kan? Jadi Raisya sama Linita sudah melaksanakan peran sebagai warga kelas 4B dengan baik. Ternyata Rafi malah belum melaksanakan peran sebagai warga sekolah dengan baik. Jadinya harus gimana? Semuanya harus melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Paham saya? Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Nah, jadi kita tinjau ulang ini. Pertama, kita cari tahu keyakinan kelas itu apa. Sudah. Ternyata awalnya itu dari peraturan kelas yang harus kita taati. Tapi peraturan kelas itu kebanyakan tidak boleh mencontek, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh ribut saat belajar, tidak boleh curi. Banyaknya tidak boleh. Nah, kalimat yang itu semua kita ubah ke kalimat positif. Tadinya yang tidak boleh dari 5 kalimat menjadi 1 kalimat saja. Saling menyayangi sesama teman, saling menyayangi dan menghormati sesama teman, itu ya, yang saling bully-bullyin. Oke. Kalimat positif itu menjadi nilai-nilai. Dalam kalimat positif itu mengandung
konsekuensinya saat istirahat, orang lain istirahat, Nabila masih diam di kelas 5 menit karena datang terlambat 5 menit ke sekolah. Misalnya Nabila itu harusnya kita kan masuk jam 7.00. Nabila datangnya jam 7:05. Nah, jadi harusnya istirahatnya jam 9. Nabila istirahatnya jadi jam 9:05. Itu merupakan konsekuensi yang harus kita dapatkan karena kita tidak melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Tapi kalau kita melaksanakan keyakinan kelas dengan baik, kita akan mendapatkan nilai-nilai positif. Kita pun akan menjadi pribadi yang mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai sifat karakter yang disiplin, mandiri, ya, mau bekerja sama dengan teman, ya. Oke, sekarang apakah kita sepakat untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan bertanggung jawab dan bersama